Makanya pemberontakan Sukamana itu relatif tidak ada yang itu bisa DI, bisa PKI, bisa gerombolan juga. Jangan sampai memfitnah PKI juga. Oh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di VOJ TV, dan kali ini saya Vio akan berbincang-bincang dengan salah seorang penulis buku asal Tasikmalaya yang sudah mengeluarkan banyak sekali buku-buku novel. Ya, inilah dia, Kang Paus Nur. Ada Kang? Dulu ngomong-ngomong, sekarang Kang Paus sibuk apa nih? Menulis itu sejak kapan kalau boleh tahu, Kang? Saya nulis ya sebenarnya SMA. Dari SMA. Ya kalau menerbitkan buku 2004 ya. 2004. Buku pertama kan apa? Tapak Sabda. Tapak Sabda. Bercerita tentang apa itu? Itu novel filsafat ya. Filsafat Islam. Oke. Dan sekarang sudah terbit katanya beberapa buku yang juga bestseller katanya. Tentang para ajengan Tasikmalaya. Siapa saja kan kalau boleh tahu? Yang sudah ditulis tentang perjuangan Kiai Haji Jalal Mustafa, ya, lalu Sukamana ya, biografinya guru saya Kiai Haji Wahab Muhsin, sama Wajengan Harapandi Manjaya. Itu pun baru jilid 1 yang keluar. Rencananya berapa jilid? Rencananya 3 jilid, dan sekarang lagi nunggu, lagi dikoreksi sama keluarga di pesantren Nurul Huda. Sebetulnya motivasi untuk menciptakan sebuah novel tentang Kiai Tasik ini apa sebetulnya? Dorongannya awalnya nih? Karena mungkin altruismenya ya, saya orang Tasik barangkali ya. Pasti itu ya. Terus saya ngerasa bahwa para kiai di Sunda, wabil khusus Tasik, itu belum ada yang menulis secara serius gitu. Barangkali sudah ada buku Kang Iif itu, Ajengan Cipasung. Ya. Ajengan Cipasung yang tahun berapa ya itu? Mungkin 2000 berapa lah Kang Iif, saya lupa lagi. Ajengan Cipasung terbitan Elkis, dan sekarang saya lihat itu diterbitkan ulang gitu di Alif ID. Nah setelah itu siapa ya? Saya pernah baca juga yang Kiai Haji Anwar Musyaddad itu ada, tapi bukan novel gitu. Nah saya itu karena saya bukan sejarawan, jadi ya saya pilih novel aja. Mungkin pertimbangannya biar lebih bisa mudah diterima untuk dibaca. Kan sayang juga buku-buku biografi itu akhirnya jadi penghuni perpustakaan saja gitu. Jadi dan terutama anak-anak muda lah, anak-anak muda wabil khusus di Tasik bisa mengenal sepuh-sepuh mereka gitu, sepuh-sepuh para kiai kita, para ajengan kita. Dan sebetulnya gini, kalau berbicara novel ya, ini ada sedikit perbedaannya dengan apa namanya, dengan buku-buku biasa gitu ya. Yang ingin ditonjolkan dari novel itu kan artinya ada tokoh-tokoh fiktif yang dimainkan gitu. Kalau di Syahadah Mustafa dan di Cahaya Muhsin, ketika bicara tentang Kiai Haji Jalal Mustafa dan Kiai Haji Wahab Muhsin, saya bikin itu tokoh fiktif. Ada tokoh fiktif, dan tokoh fiktif itu saya buat sekedar untuk berdialog, menggambarkan bagaimana Kiai Haji Jalal Mustafa, bagaimana Kiai Haji Wahab Muhsin. Tapi kalau data-datanya jelas itu saya riset itu saya. Oke, ya betul. Itu pasti riset mah ya. Nah, terus sebetulnya kalau dari sisi penjualan boleh nggak dibocorkan? Ya alhamdulillah lah. Ya. Jadi yang Syahadah Mustafa udah masuk cetakan 4 itu. Cetakan mau ke-4 sekarang. Cahaya Muhsin sama mau ke-4. Dan buku Ajengan. Nah, kalau buku Ajengan itu sekali nyetaknya saya banyak sekali nyetak 5.000. Oh gitu ya. Jadi sekarang bahkan sudah cetakan 2, saya sudah cetak lagi 3.000 yang buku Ajengan. Jadi ya alhamdulillah lah.
Walaupun mungkin yang belinya pasti alumni lah kebanyakan gitu. Iya, iya. Mayoritas alumni ya. Kalau ada juga sedikit barangkali yang yang ngikutin buku-buku saya dari awal gitu, yang koleksi barangkali. Ada juga yang kayak gitu mungkin. Tapi pernah ini nggak pernah ditawarkan ke ini, atau misalnya pernah ada produser yang melirik nggak, tertarik ya misalnya, oh ini film kan lah gitu ya. Ada. Oh, ada. Yang mana? Tapi masih belum saya belum pede ngomongnya. Oh gitu. Tapi yang pemajangan atau yang Syahada Mustafa. Oh, yang Syahada Mustafa juga. Karena itu kan sudah keluar barangkali yang Asyahid. Jadi Syahada Mustafa sudah ada itu. Tapi versi kita itu barangkali lebih fokus di hari-hari terakhir saja sebetulnya. Oh, jadi kalau Syahada Mustafa itu lebih menggambarkan bagaimana Tasikmalaya gitu. Di sana juga saya mencuplik sama Kudang, saya mencuplik Dr. Sukarjo, pendiri itu rumah sakit itu. Saya ngomong sedikit tentang Raden Sustina Senjaya. Jadi di Syahada Mustafa itu lebih kaya tokoh sebetulnya. Oh gitu ya. Nah kalau di Pembuka Hidayah, saya tidak ciptain tokoh fiktif di sana, tapi asli berarti. Jadi ada santrinya, ada keluarganya, benar-benar berdialog. Oke. Jadi total dari awal Tapak Sabda itu pertama kan sampai sekarang berapa buku yang sudah? Berapa ya? Yang sudah diterbitkan mungkin sekitar 12 buku ya. Kalau yang buku-buku riset ada juga yang saya editorin ada juga gitu. Ya. Itu bisa ya banyak lah, insyaallah. Tapi ngomong-ngomong yang tadi, kenapa belum pede untuk berbicara tentang difilmkan? Karena itu bukan wilayah saya sebetulnya. Kalau yang kontak-kontak, yang komunikasi sudah ada ya. Oh ya. Pengen difilmkan lalu dibikin skrip. Yang buku ajangan juga. Oh ada juga ya. Kan Miftahul Huda juga kan punya TV itu, MA TV gitu. Katanya mau dibikin filmnya gitu. Alam lah, mudah-mudahan sih. Jadi, biar lebih diterima juga ya. Iya, betul. Biar lebih bersahabat, lebih gampang. Benar. Ini Kang, dari awal sebetulnya kalau ini buat motivasi buat para teman-teman yang muda yang ingin menulis, yang suka menulis, titik kesulitan supaya nggak sulit tuh gimana sih nulis? Dari sisi hasrat untuk menulis tuh gimana menumbuhkan itu? Kebetulan awalnya mungkin saya suka baca sebetulnya. Saya suka baca, terus ya otomatis mungkin sering baca jadi pengen nulis. Kan untuk merawat apa yang sudah kita baca itu jadi bisa dengan dua cara, satu menulis, dua diskusi. Nah saya kebetulan milih ya diskusi juga suka. Kebetulan kalau baca itu ya nulis lah. Artinya lebih dominan menulis ketimbang ngobrol gitu ya. Ya begitu. Kalau ceramah juga suka saya. Oh ya pasti, dajengannya. Tapi dari mayoritas buku yang sudah diterbitkan, paling banyak novelnya atau novelnya? Nah dan saya milih novel. Kenapa milih novel? Ya mudah-mudahan lebih bisa diterima gitu. Terutama oleh anak-anak muda lah gitu. Anak-anak milenial gitu. Dan terbukti kan dari sisi penjualan, alhamdulillah banyak juga gitu yang beli gitu ya. Alhamdulillah. Ini buat teman-teman yang membutuhkan bacaan yang bermutu tentang Ajengan Tasik, ini salah satunya ya apa nih? Syahada Mustafa. Syahada Mustafa ini satu, kemudian ini yang cetakan pertama ini. Oh ini Syahada Mustafa cetakan pertama. Kalau yang tadi ini cetakan ketiga. Cetakan ketiga. Kemudian ada novel tentang biografi Kiai Haji Wahab Muhsin Sukahideng. Kemudian ada Pembuka Hidayah novel Wa Ajengan Poer Apandi Manonjaya.
Jadi ya buat yang belum punya bisa menghubungi langsung ya. Ada nanti di medsos juga ada benar. Aku medsos ya, ke medsos Ada agen-agen kita ada. Oh, siap. Rencana mau nulis apa lagi nih? Selepas Uajengan itu tadinya saya sekarang sedang nulis tentang benerang perang dari tanah Sunda. Wah, apa itu? Cerita tentang apa? Itu tentang pemberontakan Cimareme tahun 1919. Oh, 1919. Yang di Garut itu, di Cimareme. Cimareme Garut. Pemberontakan pecahnya di sana, tapi konseptornya mah tetap orang asing. Oh iya. Siapa itunya? Pahlawannya waktu itu? Banyak aja, Ali Sanusi ada. Sampai dari pemberontakan itulah lahir yang organisasi para ulama di kita dulu sebelum NU itu, Idhar Bayatul Mulk wal Umaro. Nanti berubah jadi Persatuan Guru Ngaji. Ini sebelum Nahdlatul Ulama didirikan tahun 26, kita itu para kiai di Tasik itu mendirikan organisasi ulama, yaitu Idhar, suka disebut Idhar namanya. Dan saya novel itu mau bercerita proses Serikat Islam dulu, lalu ada pemberontakan sampai munculnya Idhar. Oh gitu. SI kan tahun itu ya, yang Cokro Aminoto kan? Cokro. Sudah sampai tahap mana ini penulisannya? Masih jalan, ya mungkin baru sekitar, konsepnya sih udah selesai ya sebelumnya. Udah tinggal tinggal dipoles-poles kan, yang novel kan begitu ya. Iya. Alurnya udah ketangkap semua, alurnya udah kebayang. Saya tulis datanya sudah ada. Ya datanya sama tadi di disertasi saya. Kata-kata nih. Berarti memang banyak ya Cimareme. Ya Garut ya. Nah itu benerang perang dari tanah Sunda. Nah, rencananya ya saya mau bicara bahwa emang semangat kemerdekaan dari Tasik itu luar biasa. Dan dari setelah itu 1919 itu koran-koran Eropa sampai banyak yang memuat gitu, banyak rilisnya itu sampai hilang kepercayaan orang-orang Eropa itu ke Belanda. Jadi mulai keropos kepercayaan orang-orang Eropa bahwa Belanda bisa membawa Indonesia secara baik gitu. Nah, gara-gara ada pemberontakan itu, seolah-olah, tanda kutip ya, seolah-olah mata dunia itu tahu bahwa Belanda itu kurang ajar di Indonesia. Jadi tidak hanya pribumi yang bilang kurang ajar itu, mereka juga sama berarti ya. Nah selepas pemberontakan itu, koran-koran Eropa itu banyak memuat peristiwa itu, dan akhirnya tahu bahwa Belanda itu melakukan politik etis di ngurus orang Indonesia itu nggak benar. Iya. Nah, perlahan-lahan kekuatan Belanda di sekutu Eropa itu keropos. Itu setelah pemberontakan Cimareme. Oh, gitu. Keren nguping kita. Pemberontakan Cimareme. Kan tahunya pemberontakan ini Sukamanah dulu. Nah, pemberontakan Jepang itu. Pemberontakan Sukamanah juga sedikit banyak pasti terinspirasi lah dari pemberontakan itu. Sudah berjejaring. Nah, dulu jaringannya jaringan Tarekat atau Syatari. Bahkan Kajet Mustafa itu sempat masuk di satu organisasi yang disebut GREF, Gerakan Anti Fasis. Nah, itu berarti kan Kiai itu udah mobilitasnya udah luar biasa. Dia masuk di GREF. Sedikit banyak walaupun tidak ada data hubungan gitu, ada data yang menghubungkan antara Cimareme dan Sukamanah, tapi minimal inspirasi itu ada ya, betul. Dan ternyata setelah pemberontakan Sukamanah juga kan efeknya luar biasa. Jepang akhirnya berbaik-baik dengan kalangan pesantren, berusaha sampai akhirnya Mama Hasyim Asy'ari itu jadi Menteri Agama kan. Oh iya, betul. Itu setelah pemberontakan Sukamanah.
Berarti sebetulnya di Tasikmalaya ini kalau boleh saya cerita ini ada semacam apa ya, keunikan tersendiri ya dari sisi sejarah. Kalau saya istilahkan Tasik itu kayak jadi pemantik pemantik sejarah nasional. Bisa nggak dikatakan begitu? Konon banyak yang berkata begitu, apalagi kalau kekuatan Islam. Betul, kalau bicara Islam. Karena toh kita pun ada DITI kan, ada Darul Islam. Nah, Darul Islam lahir itu ya karena kesepakatan perjanjian Renville yang Jawa Barat diberikan ke Belanda waktu itu di negara boneka, Betul. negara Pasundan. Nah, jelas lah para ajengan, para kiai kan nggak mau. Akhirnya mereka tidak ikut hijrah. Kalau Tentara Nasional Indonesia kan hijrah ke Long March ke Jogja. Nah, yang Hizbullah Sabilillah bertahan. Dan itulah cikal bakal Darul Islam. Dan hebatnya itu kalau pemberontakan yang lain kan kayak Muso, kayak RRI, kayak gitu, itu kan sebentar, ya berapa bulan beres. Ini ya. Nah, kita DITI 12 tahun. Berarti secara misi DITI itu bagus ya kalau secara misi mempertahankan keislamannya gitu. Ya itu ijtihad. Ya. Karena kan saya melihatnya pada waktu itu kita masih mencari bentuk bernegara itu mau kayak apa gitu. Iya. Kan pertempuran ideologi waktu itu kuat, komunis, Islam, sampai Soekarno bikin Asakop. Nah, bagi saya konsepsi DITI itu kalau orang-orang kita, orang Indonesia itu masih mencari bentuk. Oke. Artinya memang formatnya belum jadi lah gitu kalau masih ya, dan itu benar-benar konsep lokal ya, tidak ada hubungannya sama Hizbut Tahrir misalnya. Nggak ada, itu benar-benar lokal, khas lokal. Karena dari data yang kita temukan juga ketika DITI kenapa ke hutan, justru menghindari pertempuran di tengah masyarakat. Kalau di tengah masyarakat kan warga yang jadi korban. Akhirnya mereka memilih ke hutan. Dan banyak waktu itu kan ada Bandung Lautan Api. Pusat pemerintahan kan pindah ke Tasik, ke Baksiu itu. Nah, banyak orang-orang yang hijrah ke Tasik dari Bandung Lautan Api itu. Orang yang hijrah ke Tasik. Nah, waktu itu ya namanya orang hijrah, ada yang kehilangan sabar atau sabarnya akhirnya jadilah perampok. Gitu ya. Nah, kalau banyak kerusuhan di Tasik, ada pembakaran, ada macam-macam, itu susah kita nunjuk itu yang ngelakuin DI, itu yang ngelakuin PKI, itu yang ngelakuin gerombolan, itu susah. Tapi karena DI jadi musuh negara ya, akhirnya distigmakan DI aja gitu. Bubut ya, silakan bubutnya. Karena kan sejarah ditulis oleh para pemenang. Betul. Waktu saya wawancara ke Cikotomas, ngambil data lah, riset, itu nggak mutlak DI juga. Ya maklum mungkin waktu itu kan pertempuran ideologi kuat, itu bisa DI, bisa PKI, bisa gerombolan juga yang melakukan bahkan DI juga disebut gerombolan malah di oleh negara kan disebutnya begitu di buku sejarah. Padahal ketika ngomong gerombolan itu bukan berarti mutlak harus DI. Iya, barangkali ya orang-orang penjahat, orang perampok yang gitu. Waktu guru sejarah bilang dulu DI yang melakukan perampokan, penjarahan, pembunuhan itu DI yang sudah dipengaruhi PKI gitu. Nah, bisa sebenarnya. Bisa ada penyusup alam gitu. Alam lah. Tapi yang jelas Waajengan Khair Afandi itu dia sangat ketat sekali kalau mau menuduh dia yang bikin rusukan PKI, itu nanya dulu ke anak buahnya, Anda punya bukti nggak? Jadi jangan sampai memfitnah PKI juga. Gitu. Waajengan itu sangat, karena yang namanya mau mendirikan negara syariah, kan Waajengan itu mau mendirikan negara syariah. Kalau
konsepsi syariah ya harus ketat, ada saksinya, ada ininya gitu. Artinya ya kalau saya melihat Dua Ajengan Khair Afandi, dia benar-benar warok. Benar. Ya, benar-benar. Jadi pilihan izdihadnya emang negara syariah. Tapi dalam aplikasinya dia tidak mudah menuduh PKI bagaimana gitu. Betul. Tetap humanitasnya itu tinggi sekali. Bahkan kesini waktu zaman Orde Baru itu ada, ini mungkin di buku ketiga saya baru tulis, ada Cina datang itu, jangan itu baik, bisa ngobrol bareng, bisa makan bareng gitu. Diterimalah gitu lah. Gitu. Padahal itu bukan orang Cina yang sengaja datang, tapi orang yang ya sedang main gitu. Tapi bisa kok aja, dan ya itu sisi human yang menurut saya luar biasa. Kalau menelisik satu lagi nih, menelisik tentang pribadi Kiai Haji Zainal Mustafa. Katanya beliau pernah jadi pengurus Nahdlatul Ulama ya. Ya. Terus keluar. Nah, kenapa nih? Begini, Ada masalah apa waktu itu? kan ketika NU datang itu kurang dapat respon dari Tasik itu. Ya karena sudah ada PGN tadi. Tadi kayaknya. Makanya ketika Mama Ruhiyat jadi Rois Suriah, Hajat Mustafa jadi wakil Suriah, itu usianya masih 30 tahunan. Oh, masih muda-muda ya. Kan pertanyaan kita kemana para sepuhnya kan? Benar. Ini masih 30-an. Cuman ketika masa Jepang, Kiai Haji Hashim Asy'ari kan almarhum almarhumullah itu pilihannya kan kooperatif sama Jepang itu. Sama kayak Soekarno, Hatta itu juga kan kooperatif. Iya. Nah, Hajat Mustafa non kooperatif. Jadi berbeda dengan pilihan perjuangan sama mainstream Nahdlatul Ulama. Tapi apakah dia dikeluarkan atau tidak, saya tidak nemuin. Mengundurkan diri gitu. Saya tidak nemuin datanya. Oke. Itu yang jelas tidak dapat dukungan dari NU, tidak dapat dukungan dari para kiai yang lain. Makanya pemberontakan Sukamana itu relatif tidak ada yang nolong, beliau aja Sendiri ya. paling dibantu oleh pesantren Al Makmur Ancabolang. Oke. Nah, tapi ada yang menarik di Kahajat itu, ketika dia mau perang, itu ada beberapa santri yang disuruh pulang. Mama Wahab Muhsin, Kiai Ejat Emutakin, Oke. terus Kiai Haji Ahmad Fakih di Kebon Kalapa, itu disuruh pulang. Dan dia nyuruh ke santri-santrinya, Anda harus mendirikan pesantren. Ulah milu perang lah itu. Coba bayangin, orang mau perang tapi santri-santrinya suruh pulang, padahal dia lagi butuh pasukan. Oke, betul. Artinya ada jihad yang jauh lebih penting. Oh, ya. Visioner dia berarti. Nah, itu. Dan dia selalu bilang tarekat Sukamana adalah ngawuruk santri. Makanya ya itu jihad ya, kalau bahasa hadis mah itu jihad besar justru, karena sunnah Rasul kan menyampaikan ilmu. Betul. Nah, ini yang jadi titik tekan saya bicara di Syahadah Mustafa itu. Jadi Kahajat itu seorang visioner sehingga beberapa santrinya malah disuruh pulang. Kiai Haji Jat Emutakin itu ketika dia disuruh pulang, dia bawa surat dari Kiai Haji Zainal Mustafa itu untuk diberikan ke Sukabumi, ke Mama Ahmad Sanusi. Ya. Tapi ketika di stasiun ada tentara Jepang, jadi karena ketakutan akhirnya surat itu dimakan gitu. Jadi nggak nyampe ke Mama Sanusi. Oh, gitu. Waduh. Berarti banyak juga ya kisah-kisah yang belum, ya kita belum pada tahu lah anak-anakmu ya. Di generasi sekarang. Ya makanya saya nulis novel ketika anak SMA baca Syahadah Mustafa, ya saya seneng gitu, karena dulu itu saya sempat nanya ke ya siswa SMA lah gitu, siapa itu Hajat Mustafa, jawabannya jalan. Gimana Hajat? Gimana gitu. Ya orang, tugas kita lah untuk memberitahu. Oke.
10 menit tuh 10 menit. Oke, barangkali Kang ada pesan-pesan untuk teman-teman milenial. Barangkali Pesan pertama ya baca buku saya. baca. Oke, itu yang poin pertama, baca buku Kang Paulus Nur. Pesan kedua, Gini lah, jadi saya menulis buku ini itu karena kalau sejarah-sejarah yang nasional itu udah banyak lah. Nah, Iya. banyak. Padahal yang bersentuhan dengan kita itu kan kita yang di. Iya. Sepertinya kita kurang berterima kasih gitu kalau melupakan mereka. Betul. Nah, kalau di kampus pun saya, kalau kebetulan lagi ngajar di kampus, saya selalu nyuruh teman-teman mahasiswa itu untuk mewawancarai kiai yang di sana, lalu ya jadi tugas kan lumayan, jadi data dan saya. Karena banyak juga setelah saya kumpulkannya beberapa tugas mahasiswa saya, dia ngumpulin gitu. Itu banyak cerita-cerita menarik. Ada kiai yang nulis kitab dengan bahasa Arab, kecil gitu. Mama Aunuddin itu luar biasa itu. Mau bangun Reja. Saya sampai nyari buku kitabnya itu ke Garut dan itu luar biasa tuh. Tulis dengan bahasa Arab yang sangat fasih. Tulis tangan itu. Coba tanya sekarang santri-santri di Jawa Barat atau di Tasik gitu. Mungkin Mama Aunuddin nggak dikenal, padahal itu orang luar biasa itu. Orang hebat lah. Kiai luar biasa. Nah, ya karena kalau ngomong sejarah para kiai, maaf kita bukan rasis, kita ngomong kiai itu selalu bayangannya itu Mbah Wahab, Mbah Bisri. Kita hormat sama beliau, Mama Hashim, Asy'ari, kita hormat. Tapi kan yang bersentuhan dengan kita kan ya kayak kita. Makanya saya itu setelah Sukamana lalu saya tulis Sukahidang ya, karena itu alma mater saya gitu. Jadi saya dulukan dulu ya, karena ya saya harus berterima kasih dong ke terus saya pilih Mama Khair dulu. Mama Khair alumni Sukamana gitu. Muridnya Hajat Mustafa gitu, juga. biar irisannya kan jelas gitu, biar jadi satu trilogi yang nantinya kebetulan lagi Mama Ajengan itu ya terlibat DI kan, ke Bupati DI beliau. Nah, saya punya ambisi, punya sedikit cita-cita, bukan mengklirkan DITI lah, minimal masyarakat itu tahu gitu kenapa ada DI gitu, kenapa sampai ke hutan gitu. Beliau itu empat anak pertamanya itu wafat di hutan. Gitu. Dan banyak itu para kiai yang wafat, anak-anaknya itu wafat di hutan. Lalu ya biar kesannya itu ngedenger DI itu pemberontak gitu. Padahal kan ya jangan lah gitu. Adapun waktu itu terjadi DITI, kalau saya mau nyari kambing hitam, kalau saya mau nyari kambing hitam ya Amir Syarifuddin. Betul. Amir Syarifuddin itu utusan Indonesia di perjanjian Renville. Dan Amir Syarifuddin itu kan PKI. Ya, makanya Jawa Barat diberi. Iya. Soekarno juga kan marah besar ketika hasil perundingan Renville. Soekarno marah besar. Tapi kan yang korban kita di masyarakat Jawa Barat, terutama Tasik. Ya minimal kita tahu lah, bukan mau mengklirkan DITI ada dosa, ada. Kita akui saja. Itulah gitu, ada gitu. Tapi bukan berarti di DITI nggak ada nilai-nilai positif, banyak juga. Wajengan itu santrinya ribuan. Terus setelah dia turun dari gunung itu ya dia kembali jadi ajengan gitu, dia fokusnya ke pesantren. Gitu barangkali. Jadi pesannya itu ya. Jadi menguak kisah sejarah yang sebenarnya gitu ya. Milenial harus tahu itu. Yalah gitu, bukan yang sebenarnya tuh barangkali ya. Karena saya bukan sejarawan, saya malu disebut sejarawan. Ya minimal bisa mengerti lah gitu, bisa mengerti kenapa ada DITI gitu, kenapa para ajengan Tasik masuk DI gitu. Kakek saya sendiri masuk DI kan. Mama Wahab Muhsin itu masuk DI tapi nggak aktif, majelis tahkim itu.
Oke, jadi kalau mau dibedah sampai tuntas, saya kayak sampai subuh juga nggak habis kayaknya nih. Oke guys, jangan lupa subscribe channel VOJ TV dan tentunya jangan lupa untuk membaca buku-buku karya Paulus Junur ya, bisa diakses di medsos beliau ya. Bener ya. Oke. Atur nuhun Kang Paus. Sami. Karena waktu senang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.